Oke, kita lanjutkan dengan hipertrofi. Masih ingat lead prekordial itu V1 sampai V6 adanya di dinding dada. V1 V2 itu di anterior, V5 V6 itu di lateral. Karena arah listrik normal jantung itu ke inferior dan lateral atau sejajar dengan lead 2 atau menuju ke arah lateral, maka gelombang R-nya positif di V6 dan negatif di V1 QRS kompleksnya. Atau S-nya lebih besar di V1 dan R lebih tinggi di V6 karena arah listrik jantung ke inferior dan lateral. Nah, kalau sudah diingat-ingat, jadi V1 itu S-nya dalam, V5, V6 itu R-nya tinggi. Nah, kalau sudah diingat-ingat, kira-kira apa yang terjadi pada hipertrofi ventrikel kiri itu ada peninggian voltase QRS. Nah, QRS di mana? Biasanya di V5, V6. Jadi kalau di ventrikel kirinya hipertrofi, biasanya massa ototnya menebal. Nah, karena massa ototnya menebal, jadi aliran listrik jantung itu semakin jauh, maka QRS kompleks juga makin tinggi. Di V5, V6 makin tinggi. Nah, ini penyebabnya biasanya karena ada peningkatan tekanan transmural dan intraventrikular. Kenapa bisa terjadi hipertrofi ventrikel kiri? Umumnya karena peningkatan tekanan pada ventrikel kiri. Nah, biasanya ada gangguan output, biasanya hipertensi atau obstruksi dan lain-lain. Bagaimana menentukan adanya hipertrofi ventrikel kiri pada EKG? Nah, kita menggunakan kriteria yang ditemukan oleh Sokolow dan Leong. Nah, menurut Sokolow dan Leong, jika S di V1 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari 35 mm atau 35 kotak kecil, kemungkinan sudah terjadi hipertrofi ventrikel kiri. Ingat tadi di V1 memang S-nya itu dalam, sementara di V5 atau V6 itu R-nya tinggi. Tapi jika penjumlahan S di V1 ditambah R di V5 atau V6 tinggi banget atau sangat jauh itu lebih dari 35 mm, itu dianggap hipertrofi ventrikel kiri. Itu salah satu kriteria. Jadi kalau memenuhi satu kriteria saja sebaiknya sudah mulai dipikirkan adanya hipertrofi ventrikel kiri. Nah, ada juga kriteria berikutnya jika R di V5 atau V6 itu lebih dari 26 mm. Jadi tidak memperhatikan S di V1, cukup lihat R di V5 atau V6 itu lebih dari 26 kotak kecil dianggap hipertrofi ventrikel kiri. Atau di AVL. Nah, di AVL kalau R-nya tinggi sekali itu lebih dari 11 mm atau 11 kotak kecil itu kita anggap hipertrofi ventrikel kiri. Atau adanya defleksi intrinsikoid lebih dari 0,05 detik di V5 atau V6, atau ada depresi ST segmen dan T terbalik atau T wave inverted di V5 atau V6. Nah, begitu banyaknya kriteria, biasanya kita ambil kriteria yang pertama. Nah, kalau kita sudah tahu ini kriteria yang pertama, S di V1 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari 35 kotak kecil, kita sudah punya patokan untuk menentukan adanya hipertrofi ventrikel kiri. Nah, ini pada gambar ini kita lihat ya, yang gambar A itu di V1 dan V2, terus di V5 dan V6. Ini tinggal dijumlahkan saja. Jika diambil yang paling tinggi, misalkan di V2 lebih tinggi dan V6 lebih tinggi, kita jumlahkan saja. Jadi di V2 berapa kotak kecil S-nya, kemudian di V6 berapa kotak kecil tinggi R-nya, kita jumlahkan. Kalau lebih dari 35 kotak kecil, berarti kemungkinan hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian yang gambar B kita lihat ada depresi di segmen ST dan ada T inverted. Nah, kalau ada depresi segmen ST disertai dengan T inverted di V5 dan V6, itu juga salah satu kriteria untuk hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian yang gambar C, jadi ada intrinsicoid deflection ini, aktivasi ventrikel yang memanjang di V5 V6 juga termasuk dalam kriteria hipertrofi ventrikel kiri. Tapi biasanya kita pakai kriteria yang paling umum ini yang kriteria yang pertama. Jadi S di V2 atau V1 ditambah dengan R di V5 atau V6 itu jumlahnya lebih dari 35 kotak kecil atau 35 mm. Nah, ini kita lihat di gambar terjadi hipertrofi ventrikel kiri ya. Kalau kita lihat ingat lagi sadapan prekordial itu adanya di sekitar
sini di depan dinding dada. Jadi kalau ada V1 kira-kira di sini, V5 kira-kira di lateral. Jadi kalau ada hipertrofi ventrikel kiri, waktu untuk depolarisasi itu jauh lebih panjang. Jadi gelombang R akan lebih panjang di V5 karena V5 posisinya di sini. Sementara karena V1 posisinya di sini, gelombang S-nya akan lebih dalam karena semua aliran listrik seolah-olah menjauhi V1. Makin banyak atau makin lama aliran listrik itu menjauhi V1. Nah, ini kita lihat gambarnya seperti ini karena tadi ada hipertrofi ventrikel kiri menyebabkan depolarisasi lebih lama. Nah, ini juga sama. Kita lihat di V1 memang S-nya dalam dan V6 itu R-nya tinggi, tapi kita lihat penjumlahannya. Kalau misalkan V2 atau V1 itu berapa? Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 saja sudah 30. Ditambah lagi dengan antara V5 atau V6. Lihat R-nya mana lebih tinggi. Misalkan ini 1, 2, 3, 4. 4 setengah ya. 4 kali 5 sudah 20. Sudah jelas lebih dari 35. Ya. Kalau patofisiologinya tadi kenapa seperti itu, dan ini bisa juga dijumlahkan lebih dari 35 kotak kecil. Nah, ini contoh yang lain untuk hipertrofi ventrikel kiri. Kita lihat boleh V1, boleh V2, mana yang lebih panjang. Kita lihat misalkan di gambar ini contoh pakai V1, 1, 2, 3, 4. 4 kali 5 sudah 20. Ditambah V5 atau V6 mana yang lebih tinggi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 kali 5 sudah 40 ditambah 20 sudah 60, lebih dari 35 kotak kecil. Ini sudah sesuai untuk LVH. Atau kita bisa juga pakai kriteria yang lain. Ya, ini AVL, R di AVL itu lebih dari 11 kotak kecil. Ini lebih dari 10, ini lebih dari 11. Oke, ini juga bisa digunakan sebagai kriteria LVH. Nah, berikutnya hipertrofi ventrikel kanan. Nah, kriteria hipertrofi ventrikel kanan itu lebih banyak, tapi intinya adalah kita ingat kalau hipertrofinya di ventrikel kanan, kira-kira aliran listrik itu akan lebih banyak atau lebih lama untuk melakukan depolarisasi di jantung bagian kanan. Makanya akan terjadi deviasi aksis ke kanan. Jadi seharusnya aliran listrik jantung itu ke lateral dan inferior atau ke kiri bawah. Karena hipertrofi ventrikel kanan, maka depolarisasinya itu akan lebih lama ke kanan daripada yang ke kiri. Nah, kalau lebih banyak yang ke kanan daripada yang ke kiri, maka akan terjadi deviasi aksis ke kanan. Kira-kira lebih dari 110 derajat. Ingat di pelajaran aksis. Kemudian R di S, R lebih besar dari S di V1. Seharusnya di V1 S-nya yang lebih besar. Kemudian di V6, R lebih kecil dari S di V6. Seharusnya yang lebih besar R di V6. Masih ingat tadi sebelumnya kalau di V1 harusnya S-nya dalam dan di V6 harusnya R-nya yang tinggi. Tapi karena aliran listriknya menuju ke kanan atau lebih banyak ke V1, V2, maka nanti terbalik. R-nya yang tinggi di V1 dan S-nya lebih dalam di V6. Nah, atau kriteria berikutnya ada Q yang besar dan R yang besar, ya, atau Q dalam dan R yang tinggi di V1 tanpa infark sebelumnya. Kemudian ada abnormal atrium kanan, ada perubahan ST changes ya, perubahan di segmen ST. Misalkan ada depresi dengan konveks ke atas. Kemudian ada pola S1, S2, S3 atau R lebih besar dari S di lead 1, 2, dan 3. Nah, begitu banyaknya kriteria, biasanya kita ingat saja yang awal atau kriteria yang 1, 2, 3 ini. Begitu ada perubahan aksis ke kanan atau R lebih besar dari S di V1 dan R lebih kecil dari S di V6, kita sudah memikirkan adanya hipertrofi ventrikel kanan. Nah, kenapa bisa ada hipertrofi ventrikel kanan? Biasanya karena ada tekanan yang meningkat pada ventrikel kanan. Biasanya hipertensi pulmonal dan lain-lain ya, pokoknya obstruksi. Nah, kita lihat patofisiologinya. Kalau ventrikel kanannya hipertrofi, maka waktu yang diperlukan untuk depolarisasi di kiri dengan di kanan itu akan lebih lama yang ke kanan, gitu, akan lebih jauh
untuk depolarisasinya karena hipertrofi ventrikel kanan. Sehingga seolah-olah aliran listrik itu banyak yang ke kanan. Nah, kita lihat harusnya di V1 itu yang menjauhi atau yang ke kiri lebih banyak daripada yang ke kanan. Ya, yang menjauhi yang ke arah V6 harusnya lebih banyak. Nah, ternyata pada hipertrofi ventrikel kanan seolah-olah menuju ke V1 listriknya sehingga gelombang R lebih tinggi daripada S. Gitu. Dan ini semakin turun dan di V5 V6 nanti akan kita temukan nanti S-nya lebih dalam daripada R-nya. Nah, ini contoh kasusnya. Kita lihat di V1 ini tidak normal, R-nya tinggi, harusnya S-nya yang dalam. Kemudian di V5 V6 harusnya R-nya tinggi. Ini R dan S-nya hampir sama, malahan mungkin S-nya yang lebih dalam gitu. Nah, ini kita sudah bisa mencurigai atau menduga-duga ini kemungkinan ada hipertrofi ventrikel kanan. Nah, ini gambar lainnya. Nah, untuk hipertrofi ventrikel kiri tadi sudah kita ingat, kita ulangi lagi. Untuk gambar A, kriteria shock kololium. Kalau S di V1 atau V2 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari 35 kotak, atau boleh juga ST depresi dengan T inverted di V5 V6, atau ada pemanjangan atau aktivasi ventrikel yang memanjang di V5 V6. Nah, untuk hipertrofi ventrikel kanan, kita lihat terbalik ya, harusnya S-nya dalam, tapi kalau V1-nya R-nya yang tinggi, dan di V5 V6 S-nya yang dalam, kemungkinan hipertrofi ventrikel kanan, karena aliran listriknya jadi seolah-olah ke kanan.